Salam pendidikan. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Pak Henry. Apa kabar semuanya? Tentunya Pak Henry berharap kalian baik-baik saja. Oh iya, anak-anak, apakah masih ingat apa saja protokol kesehatan yang masih harus kalian penuhi saat ini? Ya, betul sekali. Apabila kalian berada di luar rumah, kalian harus terus menggunakan masker. Namun Pak Henry tidak memakai masker hari ini ya, supaya kalian bisa melihat dan mendengar Pak Henry dengan jelas. Kedua, anak-anak jangan lupa senantiasa mencuci tangan, supaya kita terhindar dari kuman-kuman dan virus-virus yang berada di sekitar kita. Ketiga, jika anak-anak harus melakukan aktivitas di luar rumah, ingat selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Mudah-mudahan dengan kalian mematuhi protokol kesehatan ini, kita semua akan dilindungi. Nah, pastinya semua hari ini sudah siap belajar ya. Hari ini Pak Henry akan menjelaskan kepada kalian topik mengenai harta. Definisi harta dan jenis-jenis harta, dan yang paling penting, berefleksi tentang cara kita memanfaatkannya. Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Contoh harta berwujud misalnya dalam bentuk rumah, mobil, perhiasan, uang tunai, dan lain-lain. Sementara yang tidak berwujud misalnya tabungan uang di bank, sertifikat tentang kepemilikan barang, dan harta-harta yang tidak berwujud lainnya yang akan kita diskusikan pada video pembelajaran hari ini. Harta dapat digunakan untuk menjamin kehidupan seseorang sesuai standar yang mereka perlukan, baik sekarang ataupun untuk di masa depan. Misalnya harta dalam bentuk uang bisa digunakan untuk membeli makanan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan mendasar lainnya. Harta yang lain seperti rumah diperlukan agar orang dapat beristirahat, membina keluarga, dan menyiapkan diri untuk kegiatan produktif di luar rumah. Namun harta juga dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kekayaan dan status sosial seseorang di masyarakat. Contoh harta seperti ini misalnya perhiasan, mobil mewah, rumah mewah, atau barang-barang mewah lainnya. Ada banyak cara orang memperoleh harta. Ada yang mendapatkannya dari pemberian orang lain, misalnya dari orang tua, saudara, atau teman. Harta seperti ini umumnya diperoleh melalui warisan atau hadiah. Banyak juga harta yang diperoleh oleh seseorang dari bekerja. Kalian mungkin mengamati kegiatan harian orang tua atau orang dewasa lainnya di sekitar kalian yang bekerja sehari-hari. Ada yang pergi ke kantor, bekerja di suatu perusahaan, ada yang memiliki usaha sendiri dengan cara membuat sesuatu atau berjualan sesuatu. Ada juga yang bekerja dari rumah, tentu saja dengan bantuan teknologi dan komunikasi. Dengan bekerja, mereka menerima imbalan uang dalam bentuk gaji atau keuntungan usaha. Dengan uang ini, mereka dapat membeli kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, orang umumnya menggunakannya untuk keperluan lainnya sesuai tingkat keperluannya masing-masing. Misalnya perumahan atau alat transportasi seperti mobil atau motor. Nah, barulah setelah kebutuhan ini terpenuhi, orang membeli barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai barang mewah, seperti perhiasan, pakaian mewah, dan barang-barang mewah lainnya. Jangan lupa, ada juga harta yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma dan tidak berwujud. Namun seringkali kita mengabaikan sampai harta tersebut diambil dari kita. Contoh harta tersebut misalnya kesehatan. Harta ini apabila kita sedang memilikinya, sepertinya ia tidak ada nilainya.
Namun apabila ia terganggu atau diambil oleh Tuhan, barulah kita merasakan betapa besar harta lain yang kita perlukan untuk menukarnya dengan kesehatan kita. Harta lain pemberian Tuhan adalah keluarga. Kalian yang memiliki ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, dan lain-lain harus bersyukur. Karena diberikan orang-orang yang mencintai dan menjaga kalian dengan baik. Tidak semua orang dikaruniai oleh harta seperti itu. Banyak anak-anak seusia kalian tidak mengenal siapa ayahnya atau ibunya, atau sudah tidak lagi punya kakek dan nenek. Anak-anak seusia kalian di beberapa tempat yang dilanda bencana atau dalam wilayah konflik misalnya, harus kehilangan orang tua karena hal tersebut. Nah, coba kita tonton ilustrasi berikut ini tentang bagaimana cara orang-orang mensikapi harta yang mereka miliki. Aku orang berada, punya harta berlimpah, rumahku ada 5, mobilku mewah-mewah. Tapi aku tidak bahagia. Akhir-akhir ini aku dicari polisi karena aku korupsi. La 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 la. Aku orang biasa, punya rumah sederhana. Aku juga punya mobil, walau tidak pakai cicil. Tapi aku juga tidak bahagia. Aku tidak punya keluarga. Aku hidup sendiri, hidupku sepi. La 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 la, li 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 li. Usiaku sudah tua, sekarang aku kaya. Aku punya keluarga, cucuku ada 5. Tapi aku juga tidak bahagia. Hidupku sepertinya takkan lama. Karena waktu masih muda, aku jarang olahraga. Sekarang aku sakit-sakitan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang keluhan yang disampaikan oleh boneka-boneka tersebut? Banyak dari kita yang punya harta, ada yang berlimpah, ada yang biasa saja, ada yang terus berjuang mendapatkannya. Tapi tidak semuanya bahagia. Karena apa? Karena harta bukan jaminan kebahagiaan. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang menyebabkan mereka tidak bahagia? Karena dia korupsi. Kenapa dia korupsi? Itu karena dia tidak bersyukur atas harta yang ia punya. Ia selalu merasa kurang, sampai-sampai ia tega mengambil hak orang lain. Itulah inti korupsi. Boneka B, ia juga tidak bahagia. Ia punya harta walau tidak berlimpah, tapi ia hidup sendiri dan hidupnya terasa sepi. Ia merasa tidak ada yang mencintainya. Kenapa hidupnya sepi? Karena ia tidak bersyukur
terhadap orang-orang di sekitarnya yang mencintainya. Orang-orang ini tidak harus terhubung kepada kita karena hubungan darah atau keluarga. Ia bisa saja dari teman, saudara jauh, atau tetangga di sekitar rumah. Yang ia harus lakukan ialah terus bersosialisasi, jalin hubungan, dan banyak membantu orang lain. Apabila hubungan sosialnya baik, dijamin ia tidak merasa sepi walau hidupnya sendiri. Boneka C, ia juga tidak bahagia. Ia sudah tua dan sakit-sakitan. Ia sudah kehilangan harta tidak berwujud dari Tuhan yang sering kali kita abaikan. Ialah harta kesehatan. Tanpa harta ini, kita tidak dapat menikmati harta lain. Banyak orang menderita penyakit karena hal-hal yang sebetulnya dapat mereka hindarkan selagi mereka masih muda. Salah satu contohnya, rajinlah berolahraga dan menghindari bermalas-malasan. Semoga pembelajaran hari ini anak-anak sekalian bermanfaat untuk kalian, sehingga kalian jadi anak-anak yang lebih berjiwa Pancasila dan sukses dalam kehidupan. Salam sehat semua dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.